Sebelum kita mulai podcast seperti biasa, ada sedikit pengumuman dari saya. Saat ini sudah ada Kepo Premium, kirim email podcast premium yang membahas lebih dalam tentang strategi bisnis ya. Jika Anda ingin step by step lebih dalam dan durasinya lebih panjang ya, silahkan mendengarkan kirim email podcast premium atau Kepo Premium. Bagaimana cara mendengarnya? Anda tinggal login dengan akun kirim email Anda. Nanti di menu di kanan atas ada tulisannya University. Silakan Anda klik. Di situ selain ada Kepo Premium juga ada lebih dari 200 episode tutorial, webinar, dan lain-lain. Berbentuk video ya tentu saja. Yang siap Anda nikmatin ya. Jika Anda belum memiliki akun kirim email, silakan mendaftar ya. Silakan ke kirim email, itu alamat website. Buka HP Anda sekarang sambil dengerin podcast ini. Tulis kirim email, ketik kode kupon kepo ya. Untuk dapat diskon berlangganan kirim email dan bisa langsung dengerin Kepo Premium. Saat Anda denger ini mungkin saat ini sudah ada 2 episode di Kepo Premium. Yang pertama itu judulnya negosiasi melalui email, WhatsApp, dan media berbasis teks yang lain. Dan yang kedua itu judulnya 19 cara menarik pembeli ke bisnis Anda. Ya, seperti yang Anda dengar dari judul-judulnya, itu sudah sangat teknis ya, berbeda dengan mungkin Kepo reguler yang banyakkan storytelling, banyakkan studi kasus. Di Kepo Premium kita udah terapan langsung ke teknis step by step atau mungkin bahasa kerennya best practice. Tidak hanya itu, Anda bisa langsung diskusi dengan saya dan tim kirim email dan mungkin pendengar-pendengar Kepo Premium lain. Silakan langsung posting komentar Anda di setiap episode, kita akan diskusi dan kalau emang jawabannya panjang, saya akan bikin episode khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Ya, untuk lebih detailnya silakan ke kepo.blog/premium, itu alamat website lagi kepo.blog/premium. Terima kasih, selamat mendengarkan kirim email podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim Email, layanan email marketing untuk membangun hubungan hati ke hati dengan pelanggan Anda. Gunakan kode kupon Kepo ya untuk diskon 10% berlangganan kirim email, itu alamat website. Buka kirim email, buka browser Anda, tulis kirim email atau kirim email. Gunakan kode kupon Kepo untuk dapat diskon 10% berlangganan seluruh paket kirim email ya. Jadi beberapa kali saya bikin tanya jawab di Instagram pribadi saya ya. Dan hampir selalu setiap saya buka sesi tanya jawab saya setiap minggu, sekedar pengen dapat insight ya, apa sih yang jadi pertanyaan dan akhirnya menjadi ide konten seperti ini ya. Jadi tujuan dari tanya jawab mingguan itu untuk ide konten sebenarnya. Dan hampir setiap minggu, dan itu lebih dari 1 orang yang menanyakan bagaimana membangun perusahaan digital ya, atau digital startup kalau kita tidak paham coding atau tidak bisa pemrograman ya. Dari sini saya bilangnya coding ya. Bagaimana caranya ya. Sedangkan kan sekarang startup digital tuh lagi tren banget lah ya. Oke. Nah, mungkin banyak yang nanya saya karena tahu latar belakang saya yang non coder. Saya tidak pernah punya karir profesional pemrograman ya. Apakah saya menguasai basic coding, HTML basic ya, PHP basic ya, Swift basic ya, yang bahasa pemrograman untuk iOS. Ya lagi semua basic karena saya penasaran, ingin tahu aja cara kerja bagaimana. Kadang-kadang iseng saya baca dokumennya atau main-main ke forum developer. Dan berhubung banyak sekali sekarang program-program coding gratisan ya, tutorial gratis coding di YouTube, aplikasi coding di Android ataupun iOS ya, yang membuat kita bisa belajar coding dari mana aja ya. Nah, jika diperhatikan juga sekarang tumbuh pesat co-working space di Indonesia, tuh banyak sekali co-working space ya, yang lebih sering event codingnya daripada event bisnisnya ya. Jadi itu juga sedikit banyak akan membantu lah ya untuk memahami dasar coding jika Anda pengen. Tapi saya tidak pernah menerapkan itu secara profesional. Saya tidak pernah dibayar oleh orang untuk coding. Belum pernah sama sekali seumur hidup. Ya, ada beberapa aplikasi-aplikasian yang berusaha saya bikin tapi tidak pernah jadi. Ya. Itu sampai situ aja. Nggak pernah lagi lebih dari itu. Sekarang saat saya rekam ini saya juga lagi membuat sebuah aplikasi. Ya. Saya pribadi
tim saya saat saya rekam ini, tim saya tidak ada yang tahu, tim Kirim.email tidak ada yang tahu ini project-project sampingan saya. Ya, dan insya Allah akan dirilis. Ya, saya akan beritahu ke tim segera setelah ini dan akan diambil alih lagi sama mereka. Biasanya seperti itu, ya. Karena mereka lebih baik daripada saya ngerjainnya. Ya, saya ngerjain malah ntar kena peringatan dari Rasulullah SAW kan ya. Kalau kita berikan sesuatu ke yang bukan ahlinya, siap-siap nunggu kehancuran ya. Saya bukan ahlinya, ya. Bagus saya serahkan ke ahlinya yang luar biasa ya. Nah, jadi bagaimana menjawabnya? Bagaimana membangun perusahaan digital kalau kita tidak punya basic coding? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 cara yang saya sarankan dan yang saya lakukan. Beberapa di antara saya lakukan langsung ya. Yang pertama yang jelas belajar coding. Ini saya bilangnya jalan ninja ya. Kalau Anda ingin jangka panjang, Anda ingin serius, ya belajar coding. Tidak ada kata terlambat. Dan buat saya sih, walaupun saya belajar basic ya, belajar basic PHP, basic Swift dan lain-lain ya. Satu hal kesamaan yang saya pelajari, coding akan membantu kita berpikir lebih baik karena pada dasarnya ada komputer yang boleh dibilang sebuah alat yang tidak tahu apa-apa ya, yang harus diberitahu dengan sangat spesifik melalui pemrograman. Ya, komputer nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu kita maunya apa, dia nggak tahu dia maunya apa ya. Komputer ya komputer gitu. Dia harus diberitahu secara sangat spesifik, step by step, nggak boleh ada yang salah ya. Baru mereka berjalan. Ya, program itu kan seperti itu cara kerjanya. Ya, kita mengajari komputer, kita mengajari bot, ya, kita memberitahu server dia harus ngapain, kita memberitahu database dia harus ngapain. Tapi dengan cara yang sangat spesifik dan dengan bahasa yang mereka mengerti. Bahasa yang mereka mengerti adalah coding itu ya. Nah, belajar bahasa itu, apapun bahasanya, itu akan membuat kita berpikir dengan cara berbeda. Ya, jika Anda pernah ngobrol dengan orang yang paham 3, 4, 5 bahasa, yang alhamdulillah saya punya Pak D ya. Pak D itu kayak paman lah ya. Saya punya Pak D itu yang bisa 4 bahasa, 5 bahasa. Jadi dari kecil saya tuh sering digangguin, tanda petik sama beliau dengan bahasa-bahasa itu ya, bahasa-bahasa yang lain-lain gitu kan. Dan itu buat saya awalnya aneh, tapi ya saat saya dewasa, saya ngobrol sama beliau, itu memang pola pikir beliau itu saya lihat memang berbeda ya dari kebanyakan orang yang saya tahu gitu loh. Ya, sangat berpikiran terbuka, bisa melihat masalah dari berbagai sudut, bisa melihat situasi dari berbagai sudut, ya, empatinya tinggi dan lain-lain. Jadi mau belajar bahasa apapun bahasanya, termasuk bahasa pemrograman, akan membantu kita berpikir lebih baik. Itu yang saya pelajari. Jadi buat saya belajar coding itu bukan hanya untuk menambah skill, ya, tapi untuk menstrukturisasi ulang cara berpikir kita, ya. Tapi ini resikonya jelas jangka panjang, ya. Saya belajar coding sekarang mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk saya bisa akhirnya menghasilkan aplikasi iOS atau Android atau web base ya, akan butuh waktu sangat lama, tahunan mungkin ya. Jadi kalau mau jalan ninja ya itu dia ya, belajarlah coding. Nah, tapi saya sampai sekarang, sampai detik ini, saya belum bisa, saya kategori belum bisa coding, walaupun saya pernah belajar basic ini itu, saya di kategori saya belum bisa coding. Saya paham berpikirnya developer ya, mungkin ya di basic, saya paham cara berpikirnya aplikasi, logiknya saya sedikit banyak paham, tapi saat saya disuruh nulis coding itu belum pernah dibayar profesional untuk itu ya. Mungkin mirip seperti bahasa Sunda ya. Saya di Bandung udah berapa tahun, hampir 10 tahun mungkin saat saya rekam ini. Saya nggak bisa bahasa Sunda, tapi saya paham saat orang berbahasa Sunda, jadi saya bahasa Sunda pasif lah gitu ya. Nah, jadi gimana? Ya, apakah terus gara-gara Anda dengar saya ngomong harus belajar coding, terus yang ngapain, apa gunanya podcast ini? Kalau cuma ngasih tahu, ya belajar coding lah gitu ya. Tentu saja ya enggak, itu masih cara pertama ya, masih ada berapa cara lagi ya. Yang kedua, merekrut developer hardcore, saya bilang developer rockstar ya. Jadi prinsipnya itu mau mulai bisnis digital ya sama dengan memulai bisnis ya. Kalau kita buang digitalnya ya dia memulai bisnis ya. Memulai startup digital ya itu memulai startup itu kan bisnis yang baru mulai lah kalau boleh dibilang bahasa Indonesianya kan ya. Nah,
prinsipnya bisnis ya kita nggak perlu jadi koki untuk buka bisnis restoran. Itu prinsip nomor satunya dalam mulai bisnis ya. Kita nggak perlu bisa gambar. CEO-nya Disney sekarang, Bob Iger ya, Robert Iger, saya nggak tahu gimana cara baca namanya. Itu nggak bisa gambar, tapi dia bisa jadi CEO Disney ya. Ya Steve Jobs sendiri yang kata orang salah satu CEO terbaik, itu nggak bisa coding, itu nggak paham hardware, itu nggak paham seluk-beluk komputer ya. Tapi ya tadi nggak butuh jadi seorang koki untuk bisa buka restoran ya. Walaupun kalau Anda paham coding yang saya pelajarin dari teman-teman saya yang jadi CEO, jadi founder sekaligus dia paham coding, yang saya iri beberapa kali dengan mereka gitu ya, bisa pahamnya gitu banyak, itu mereka bisa ngambil keputusan dengan lebih bagus karena bisa ngelihat cakupannya lebih luas ya. Nah mereka paham coding, mereka bisa ngambil decision atau keputusan lebih bagus, bisa memilih tools yang lebih bagus, memilih bahasa pemrograman lebih bagus, optimasi lebih bagus karena itu ya, karena mereka paham. Ya, itu yang saya tidak miliki mungkin sekarang. Ya. Dan yang saya pelajari lagi apa? Orang yang paham coding, programmer ya. Developer atau programmer apapun kita mengatakannya. Developer atau programmer yang belajar bisnis itu jauh lebih mudah daripada pebisnis yang belajar programming. Ya, karena bisnis itu permainan buat saya, game dengan peraturan yang sangat sedikit. Berbeda dengan coding ya, coding kita salah koma satu aja, salah titik satu aja, komputernya tadi seperti saya bilang nggak tahu. Nah komputer adalah sebuah benda mati yang mungkin tidak punya akal, yang harus diperintah sangat detail ya. Jika Anda sekarang bisa coding atau bisa pemrograman, percaya sama saya, belajar bisnis jauh lebih mudah daripada itu ya, daripada Anda belajar pemrograman dulu ya. Apakah ada sebaliknya pebisnis yang akhirnya jago coding? Ada, saya juga dikenal ya, tapi ya setelah saya tanya emang dia bilang iya, repot banget ya, dan ada sedikit penyesalan lah, mungkin kesamaannya itu ya, penyesalan kok ada dulu belajar coding, ada sisi itunya ya. Jadi kembali lagi ke poin kedua ya, jadi Anda meng-hire seorang developer, itu yang saya lakukan ya. Jadi jangan developer sembarangan, yaitu saya bilangnya hardcore developer atau rockstar developer yang membuat semuanya look easy, kelihatan mudah, walaupun saya tahu itu enggak. Ya. Jadi kita bilang, bikin ini, pengen ini, tujuannya bikin ini. Jadi kelihatannya kayak mudah banget. Tapi giliran itu kita lempar ke developer lain gitu kan ya, yang skillnya nggak kayak mereka, itu kayak, wah ini gimana cara bikinnya, masih ngos-ngosan mereka gitu. Nah, hire yang membuat itu kelihatan mudah. Kelihatan dia kayak effortless gitu, kayak ini doang gitu. Tapi di belakang layar kita nggak tahu kan mereka kerjanya gimana. Tapi saat kita ajukan sebuah request, sebuah fitur atau apa itu, mereka oke gitu aja gitu, kayak alah gitu, kayak gitulah gitu ya kelihatannya. Alhamdulillah saya beberapa kali dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang seperti ini ya. Nah, jadi nggak satu kali. Alhamdulillah saya sangat bersyukur yang nggak pernah nganggap sepele hal itu. Saya tahu ini nggak mudah ya. Jadi tantangannya sangat besar, tapi jika Anda ketemu partner yang seperti ini, Anda ketemu orang seperti ini, itu dijaga. Ya. Itu rezeki dari Allah buat Anda, itu mungkin dijodohkan Allah buat Anda, jaga baik-baik. Ya. Itu cara kedua, hiring. Kalau bisa lebih dari satu, ya. Biar mereka kerjanya bisa tandem, karena lagi pemrograman itu ada front end, ada back end, banyak sekali jenisnya, tergantung Anda mau buat apa. Kebanyakan kita karena nggak ngerti tadi ya, akhirnya banyak lowongan pekerjaan yang harus bisa Adobe Photoshop, harus bisa ada Audition, harus bisa Dreamweaver, bisa PHP, bisa ini, bisa itu, bisa UX, bisa Figma, campur aduk. Kenapa? Itu kelihatan yang bikin lowongan nggak ngerti, ya, nggak ngerti bahwa semua pukul rata. Wah ini programmer atau wah ini developer, udah gitu loh, ya, pukul rata. Padahal ya dunia coding itu sangat luas sekali ya. Makanya saya bilang kalau Anda belajar sekarang mungkin baru butuh tahunan untuk Anda bisa akhirnya build sesuatu, membangun sesuatu, dan akhirnya bisa digunakan oleh umum. Ya, itu butuh waktu ya. Nah, hire yang bagus, hire yang hardcore. Bukan hanya bagus ya, Anda butuh yang lebih dari yang bagus, apalagi saat baru bangun di awal. Anda punya ide, Anda cari hardcore developernya. Karena buat saya ide itu sampah, ide itu nggak ada artinya. Kuncinya itu di eksekusi. Tanpa hardcore developer, ya eksekusi Anda akan sangat menantang ya. Jadi semakin gila idenya, semakin gila developernya, cari yang gila sekalian, yang edan sekalian ya. Jangan nanggung, oke? Ya tentu saja ada resikonya ya. Biasanya developer seperti ini ya gajinya di atas UMR itu jelas, nggak akan ada yang mau dibayar UMR ya. Ya itu lagi lah ya, saya nggak melihat itu sebagai risiko, tapi ya itu sebagai apa ya? Ya dia datang sepaket lah ya.
Saya juga kalau ada developer datang ke saya terus bilang, saya tanya gajinya berapa, sekian, sejuta pak, gitu. Saya juga curiga gitu loh. Ya ini orang benar-benar bisa coding nggak gitu. Jadi eh, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan lah ya. Ya. Karena banyak orang yang baru mulai nggak bisa coding itu banyak ngasih saham ke developernya, itu biasa. Ya. Yang kemudian membawa kita ke poin ketiga, kalau kita nggak bisa nge-hire gimana? Kita nggak punya duitnya, kita nggak punya jaringannya, mau nanya kemana, mau bikin lowongan kemana, kita nggak tahu gitu, karena baru mulai banget. Kalaupun bisa bikin lowongan, kita belum tentu bisa gajinya. Nah, terus bagaimana? Gunakan solusi yang saya sebut namanya no code atau no code itu ya, no itu tidak, code itu coding ya. Jadi sebuah solusi yang tidak perlu coding. Sekarang sangat ngetrend di Amerika istilahnya no code, banyak aplikasi dibangun dengan cara no code tanpa aplikasi. Jadi sekarang banyak sekali tutorial cara membangun Airbnb sendiri tanpa coding, cara membangun misalnya kayak Instagram sendiri tanpa coding, bikin filter tanpa coding, gitu-gitu ya, banyak ya. Eh, itu yang saya maksud, dan itu biasanya menggabungkan berbagai aplikasi yang sudah ada. Ya, salah satu pelopor mungkin dari no code adalah Zapier. Ya, dulu Zapier adalah salah satu aplikasi yang banyak kali saya gunakan di awal karena saya punya banyak ide, ini pengen gini, tapi nggak tahu cara bikinnya. Akhirnya saya pakai Zapier, saya gabungan ke kirim.email dulu, ya, dan jalan, alhamdulillah. Ya, jadi itu salah satu solusi juga. Ya, salah satu website pelopor no code adalah MakerPad, MakerPad, makerpad.co. Linknya ada di episode kali ini ya. Silakan ke kepo.blog ya, cari episode ini ya, episode 62 ini. Terus cari linknya semua yang saya sebutkan di sini ya, MakerPad ya. Jadi MakerPad ini komunitas no code ya. Jadi di sini ada tutorial bagaimana cara membangun apapun tanpa no code ya. Bagaimana cara tadi bikin Airbnb tanpa coding, bisa jadi aplikasi Airbnb. Bagaimana bikin, misalnya Anda mau bikin aplikasi lowongan pekerjaan tanpa coding, bisa caranya gitu ya. Semuanya ada. Ya. Jadi gunakan solusi-solusi no code. Ya. Yang tadi ya, pada dasarnya hanya menggabungkan beberapa aplikasi jadi satu, ya. Zapier sendiri sudah terdaftar, di dalamnya ada 1.500 lebih aplikasi termasuk kirim.email. Jadi jika Anda ingin mengotomatisasi misalnya ya, Anda pengen jika orang melakukan A di Gmail, ya itu Anda kasih tag di Gmail akan masuk ke listnya di kirim.email. Jika orang kirim email konfirmasi ke email tertentu pembayaran, dia langsung dapat email autoresponder, and so on. Semuanya bisa dilakukan di Zapier. Ya, apapun yang Anda hayalkan sebenarnya. Sekarang Anda pengen bikin program yang gimana gitu ya. Kalau Anda tahu cara melakukannya, Anda bisa menggabungkan beberapa aplikasi yang sekarang ya. Jadi jalan. Ya, jadi trennya sekarang seperti itu ya. Setiap aplikasi bisa dihubung-hubungkan dengan menggunakan yang namanya API ya. Application Program Interface. Jadi Zapier itu ngumpulin semua API itu dan menggabungkan semua jadi satu ya. Seperti biasa linknya ada di catatan episode kali ini ya. Silakan ke kepo.blog/62 ya untuk link ke Zapier, link ke MakerPad dan lain-lain. Ya, itu solusi ketiga, pakai no code. Praktis ya. Jika Anda tahu harus pakai aplikasi apa kemana, ini solusinya. Ya, mengotomatisasi bisnis Anda, menggabungkan berbagai aplikasi termasuk kirim.email sekarang sudah bisa digabungkan dengan banyak hal. Jadi misalnya sekarang Anda gabungin, kemarin ada satu pengguna kirim.email, salah seorang pengguna kirim.email itu bikin formulir pemesanan sederhana, formulir pendaftaran event sederhana dengan menggabungkan Google Form dengan kirim.email. Ya. Caranya gimana nanti saya share ke linknya di sini ya, kepo.blog/61. Tapi ya itu tadi ya, itu sesuatu yang sangat kreatif menurut saya. Dia cari form pendaftaran yang dia nggak dapat, ya, dia cari kemana-mana nggak dapat, ya udah dia bikin aja. Ya, dia bikin pakai Google Form, custom fieldnya. Ya, terus dia gabungin ke kirim.email, jadi yang masukin email ke Google Formnya langsung otomatis dapat email dari kirim.email. Ya, kreatif sekali ya. Ada yang bikin sampai formulir orderan karena bisnisnya mungkin nggak butuh ongkos kirim atau gimana, dia butuh formulir orderan sederhana banget. Dia bikin pakai, saya lupa, pakai Jot Form ya, terus ke Zapier ke kirim.email. Lalu dari kirim.email, emailnya diteruskan ke Trello. Pokoknya nyatu gitu, kayak di assembly ya, kayak digabungin gitu ya. Saya lihat sendiri, beliau mendemokan di depan saya pakai laptopnya. Ya, jadi dari
Ya, dari Jotform digabungin pakai Zapier kalau nggak salah. Ini saya lupa prosesnya seperti apa, tapi kira-kira sih kayaknya sih seperti itu ya. Orderannya itu dari Jotform masuk ke kirim.email, si pelanggan dapat email notifikasi ya. Harus bayar kemana, harus transfer kemana, sedangkan email itu tadi diteruskan dari kirim.email ke Trello. Jadi di Trello itu masuk leads-nya untuk kemudian dia follow up via WhatsApp dan lain-lain, itu semua prosesnya otomatis ya, hanya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana ya. Tentu saja kekurangannya ya Anda harus bayar mungkin tiap aplikasi, misalnya Jotform-nya Anda bayar, Zapier-nya Anda bayar, tapi tetap total dari semuanya itu kemungkinan besar akan jauh lebih murah daripada Anda meng-hire tadi ya Rockstar Developer. Apalagi ini sudah menggabungkan aplikasi-aplikasi yang sudah jadi, yang sudah dibangun sama Rockstar Developer juga mungkin ya. Jadi kayak Jotform dibangun sama developer yang handal ya, terus ya kirim.email dibangun sama developer yang handal, terus Zapier dibangun developer yang handal. Nah, Anda kayak meng-hire mereka semua sebagai freelance gitu kan ya. Anda gabungin aplikasi yang mereka buat dan jadi suatu aplikasi yang sama sekali baru. Ya. Buka Zapier untuk daftar bagaimana. Zapier udah ngasih ide beberapa apa aja yang bisa Anda gabungkan. Ya, misalnya Jotform ke kirim.email, dari Gmail ke kirim.email. Banyak sekali ya. Anda bisa otomatis memasukkan Google kontak di HP Anda. Kalau ada emailnya langsung sinkron ke kirim.email melalui Zapier. Anda bisa otomatis memasukkan data alamat email ke satu list tertentu. Ya, jadi siapa aja yang ngirim email ke email tertentu yang Anda tentukan di Gmail misalnya, itu bisa langsung sinkron ke list kirim.email. Itu cara yang bagus jika Anda pengen misalnya dapetin email dari emak-emak. Ya, emak-emak pengen, "Mas, saya pengen daftar ini dong." Anda tinggal bilang, "Ya udah Bu, kirim aja email kosong ke anu@gmail.com" misalnya. Nah, siapapun yang ngirim email ke situ, ya, Anda bikin alamat email khusus mungkin, itu bisa langsung sinkron ke listnya di kirim.email. Dia bisa dapat email autoresponder otomatis, Anda bisa broadcast email kapan aja ke dia, karena database sudah ada di email Anda ya. Jadi, yang seperti itu ada ratusan yang bisa Anda bikin, bisa Anda hayalkan, silakan ke Zapier, bongkar Zapier itu, ya, konekin semuanya ke kirim.email, konekin ke Trello, konekin ke Google Form, ke Jotform, kemana aja ya. Jadi, tinggal kreativitas aja, ya. Terus yang solusi nomor 4 adalah beli atau gunakan open source. Nah, ini juga tricky ya. Jadi dulu versi pertama kali kirim.email itu saya beli aplikasi dari orang Pakistan. Ya, sebenarnya dia nggak jual aplikasi email marketing, dia jualnya tuh layanan hosting ya. Saya pakai hosting dia dulu untuk affiliate saya dulu waktu saya masih main affiliate seperti ClickBank dan yang lain ya dulu. Terus saya tanya ke dia, saya ngobrol-ngobrol sama si yang punya hosting ini, terus dia bilang, "Saya punya aplikasi email, ya, ini white label itu artinya nggak ada brandnya. Kalau mau dipakai, beli, saya jual," katanya. "Berapa?" saya tanya. Dulu $1.000 dia jual. Lumayan lah dulu ya, tahun 2014, 2015 lah ya, itu $1.000 lumayan lah ya saat itu kan. Ya sudah, harus saya putuskan, saya beli, diubah-ubah dikit logonya segala macam jadi kirim.email yang kita kenal sekarang ya. Nah, tentu saja ya itu untuk di awal karena saya pengen tahu apakah orang benar mau pakai kirim.email. Setelah saya dapat datanya, dapat feedbacknya dari banyak orang, dan saat itu 2 orang tim developer kita bergabung, yang sekarang jadi CTO namanya Gamal, bergabung ya. Ya tentu saja sekarang udah dibangun dari awal ya, dibangun dari nol. Jadi dulu yang pertama kali itu saya beli hanya gara-gara dia pengen jalan, Gamal bergabung, kemudian kami bikin dari nol. Yang saya beli itu akhirnya nggak dipakai ya, kodenya dibuang gitu loh ya. Padahal belinya mahal, mahal saat itulah paling nggak ya. Jadi beli atau gunakan open source. Jika Anda mau, Anda juga bisa menggunakan yang open source ya, yang gratisan ya, tempel di hosting Anda sendiri ya, atau install di hosting Anda sendiri, jalan. Ya tentu saja ini beresiko banget, karena pada dasarnya Anda menjalankan semua sendirian. Lagi Anda butuh developer. Kalau Anda butuh developer ya sekalian balik ke poin kedua, di mana Anda meng-hire Rockstar Developer, selesai. Ya, nggak usah pusing mikirin beli aplikasi, mikirin white label, open source, nggak usah ya. Ada tim developer handal ya, jalanin aja bareng-bareng. Ya. Yang terakhir, yang poin kelima, solusinya bagaimana kalau kita mau bikin startup digital tapi nggak punya kemampuan coding ya. Yaitu kita penawaran utamanya itu tidak bergantung di inovasi berbasis kode. Nah, misalnya contoh dulu Groupon. Anda mungkin pernah dengar Groupon ya. Groupon itu awalnya dulu pakai WordPress doang. Jadi kalau tiap ada orang mesen kuponnya, itu beneran di print jadi PDF, di print beneran fisik, dikirim ke orang tersebut. Jadi tiap ada yang beli kuponnya,
di print, kirim itu semua prosesnya manual. Ya, jadi penawaran utamanya sendiri bukan berupa inovasi berbasis kode. Ya, kalau di kirim.email yang kita tawarkan emang kode ya. Aplikasi kirim.email dan fitur-fiturnya yang baru itu semua berbasis kode. Ya. Jadi ya Anda perlu developer untuk melakukan itu. Anda perlu seorang programmer yang handal untuk melakukan itu, atau tim seperti kami, tim developer. Ya mungkin Anda seperti saya ya, ketemu aplikasi bagus yang layak pakai, tapi ya lagi walaupun kemarin aplikasi saya beli $1.000 itu belum di luar, itu masih di luar hosting dan di luar tim developer yang menangani itulah. Saat itu saya pakai freelance dari Pakistan juga. Jadi harus install sendiri, maintain sendiri, jaga sendiri servernya. Wah, pokoknya sangat menantang ya. Jadi itu salah satu cara yaitu ya penawarannya itu jangan yang mengandalkan atau yang menawarkan penawaran utama itu jangan berbasis inovasi berbasis kode ya. Jadi mungkin jasa service, tapi ya di websitenya ada aplikasi sederhana gitu ya. Itu pakai WordPress juga bisa ya, pakai banyak kayak Shopify sekarang juga bisa, macam-macam kan. Jadi mungkin bisa coba ya. Jadi yang Anda tawarkan mungkin jasa atau mungkin yang lain, tapi tidak berbasis kode. Ya, contoh di Indonesia sendiri ada Fabilio ya. Fabilio itu kan startup digital ya, tapi jualnya furnitur tapi secara digital gitu ya. Jadi online ada segala macam, ada aplikasi segala macam, tapi penawaran utama itu bukan di codingnya itu sendiri, tapi di furniturnya. Model bisnis mereka itu value proposition utamanya itu di furniture, bukan di kodenya. Terus Anda tiru ya. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang seperti itu ya, seperti Fabilio banyak ya. Ada yang dia berbasis makanan, sekarang ada Ghost Kitchen ya. Kemarin saya diskusi sama teman bagaimana membangun Ghost Kitchen yang lebih automated ya, dan ini lagi kita gabung-gabungkan aplikasi dan insya Allah jalan gitu ya. Jadi tinggal kreativitas ya. Satu caranya adalah yang kalau nggak bisa coding ya penawaran utama jangan coding tapi yang lain ya. Itu aja mungkin dari saya untuk episode kali ini. Silakan berlangganan kirim.email, gunakan kode kupon KEPO, buka kirim.email, tulis kode kupon KEPO untuk diskon 10%. Dan sekarang kita ada KEPO Premium ya, kirim.email podcast premium ya, kirim.email premium podcast itu di dalam kirim.email. Jadi sebuah podcast yang sedikit lebih dalam daripada KEPO biasa, lebih teknis. Saya bahasa teknis di situ ya. Dan nanti mungkin saya akan undang teman-teman dari kirim.email, dari tim marketing atau tim produk ya, untuk diskusi yang sangat teknis yang bisa Anda terapkan langsung step by step ya. Episode pertama itu tentang negosiasi, bagaimana cara saya negosiasi dengan melalui email dan WhatsApp. Jadi negosiasi berbasis teks, bukan ketemuan langsung ya, atau bukan via telepon. Dan episode kedua adalah 19 cara menarik pembeli ke bisnis Anda ya. Saat ini masih proses, masih produksi. Saya rekam ini, mungkin saat Anda dengar ini dia sudah tayang ya, sudah jalan ya. Jadi silakan ke kirim.email /K-pop ya. K-pop itu KEPOP, kirim.email podcast premium K-pop ya. Silakan dengarkan, silakan coba. Yang harus Anda lakukan tinggal login dengan akun kirim.email Anda. Kalau Anda belum punya akun kirim.email, silakan daftar kirim.email. Kalau Anda sudah berhenti berlangganan, misalnya expired, Anda bisa perpanjang ke kirim.email /perpanjang ya. Ini eksperimen, silakan kirimkan feedback Anda. Saya pengen dengar bagaimana menurut Anda, apakah Anda atau ada topik yang ingin Anda bahas, atau Anda pengen tahu di mana mungkin bedanya ya. Silakan dengar kalau pengen tahu ya. Lebih dalam, durasi sangat panjang di K-pop ya. Di atas 45 menit. Terus bahasanya mendalam dan sangat teknis step by step. Jadi beneran saya bilangnya sama teman-teman bilangnya itu kelas bisnis di telinga Anda gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.